Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam semangat. Bagaimana kabar kalian semua? Aku doakan semoga kita semua selalu mendapatkan kesehatan dan keselamatan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kelas 5 yang hebat, pada kesempatan kali ini Pak Agung akan menjelaskan tentang pembelajaran kelas 5 tema 7 subtema 1 pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pemetaan kompetensi dasar tema 7 subtema 1 pembelajaran 1 terdiri dari IPA, Bahasa Indonesia, IPS. Pembelajaran 2 yaitu Bahasa Indonesia, SPDB, dan IPA. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Baik anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk menerima materi hari ini dari Pak Agung? Jika kalian sudah siap, mari anak-anak kalian simak pembelajaran ini dari awal sampai akhir, karena di akhir pembelajaran nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Selamat menyaksikan. Untuk pembelajaran kita yang pertama yaitu pembelajaran 1. Mari anak-anak kalian simak untuk pembelajaran 1 ini. Selamat menyaksikan. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah buah cengkeh sebelum dikeringkan. Yang kedua yaitu buah cengkeh sesudah dikeringkan. Rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia. Melimpahnya rempah-rempah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, rempah-rempah yang begitu melimpah juga membuat bangsa-bangsa di Eropa berusaha untuk menguasai perdagangannya. Nah, kalian perhatikan gambar berikut ini. Dalam perjalanannya dari benua Eropa menuju Indonesia, penjelajah Eropa dikenal tangguh dalam mengarungi samudra yang ganas. Kapal-kapal mereka dibekali makanan dan minuman yang banyak, serta kapal mereka dilengkapi peralatan seperti meriam untuk menghalau perompak, kompas, dan peta. Untuk sampai ke Indonesia, mereka mengarungi samudra yang luas yang membutuhkan waktu berbulan-bulan lamanya. Setelah mendapatkan apa yang mereka inginkan, yaitu rempah-rempah, penjelajah Eropa kembali membawa begitu banyak rempah-rempah menuju Eropa untuk dijual dan ditukar dengan emas dan perak. Di sini ada pertanyaan anak-anak. 1. Mengapa bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah? Karena harga jual rempah-rempah di Eropa pada saat itu sangat mahal. Nomor 2, seberapa tinggikah nilai ekonomis rempah-rempah di mata bangsa-bangsa Eropa? Harga dari rempah-rempah sangat menjulang tinggi, seharga emas atau sama dengan harga emas. Masyarakat Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Yang ketiga, apa hubungan rempah-rempah dan penjajahan di Indonesia? Hal ini dikarenakan bangsa Eropa mengalami kesulitan mendapatkan rempah-rempah sejak jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453. Permusuhan antara bangsa Turki dengan bangsa Eropa membuat pasokan rempah-rempah jadi tersendat. Oleh karena itu, mereka berusaha mencari sendiri daerah penghasil rempah-rempah dengan melakukan penjelajahan samudra dan melakukan penjajahan terhadap negara-negara yang kaya rempah-rempah. Tahukah kamu manfaat cengkeh dan hubungannya dengan penjajahan yang dialami oleh bangsa kita? Cengkeh memiliki banyak manfaat sebagai bumbu masak. Cengkeh digunakan dalam bentuk bunga utuh atau dalam bentuk bubuk. Cengkeh juga dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang sebagai dupa. Selain itu, minyak cengkeh digunakan sebagai aromaterapi dan obat sakit gigi. Pohon cengkeh banyak manfaatnya sehingga menjadikannya bernilai ekonomis tinggi. Oleh karena itulah, cengkeh merupakan salah satu bahan rempah-rempah yang menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa. Hal itu memicu terjadinya penjajahan di Indonesia.
Pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, datanglah orang-orang Eropa yang mengadakan pelayaran samudra. Kedatangan orang-orang Eropa di Nusantara mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun, ketika orang-orang Eropa itu berusaha menguasai Nusantara, mereka mendapat reaksi keras berupa perlawanan-perlawanan di berbagai daerah. Peristiwa kedatangan bangsa-bangsa Barat. Ayo membaca. Nah, di sini digambar dijelaskan kedatangan bangsa Eropa di bumi Nusantara. Mereka awal mulanya, perhatikan panah, di sini mereka datang dari Eropa menuju ke Indonesia. Awal mulanya mereka disambut baik oleh penduduk setempat. Tapi lama-kelamaan karena mereka ingin menguasai Nusantara, maka terjadilah perlawanan-perlawanan terhadap daerah-daerah sekitar. Mulai abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Faktor-faktor pendorong penjajahan samudra antara lain sebagai berikut. A. Adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. B. Adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. C. Adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. D. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. A. Adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad 15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas atau gold. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. B. Adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. C. Adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. D. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 1. Dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra luas. 2. Ditemukannya misiu untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. 3. Ditemukannya kompas. Berikutnya ada pertanyaan. 1. Siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat? Bangsa Barat adalah bangsa-bangsa Eropa. 2. Apa faktor yang melatar belakangi bangsa-bangsa Eropa melakukan penjajahan di Indonesia? Yang melatar belakanginya ingin menguasai rempah-rempah. 3. Kapan bangsa Barat mulai melakukan penjelajahan samudra? Nah, bangsa Barat mulai melakukan penjelajahan samudra sekitar abad ke-15. 4. Di mana bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia? Bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia terletak di Malaka pada tahun 1511. 5. Mengapa bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra? Bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra karena 1. Mencari kekayaan atau gold. 2. Menyebarkan agama atau gospel. 3. Mencari kejayaan atau glory. 4. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. 6. Bagaimana kondisi masyarakat yang mengalami penjajahan? Kondisi masyarakat yang mengalami penjajahan yaitu menderita. Itu tadi adalah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan peristiwa kedatangan bangsa Barat. Kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Yang pertama, kedatangan bangsa Portugis.
Portugis datang pada tahun 1511 di Ternate atau Malaka. Tujuannya adalah mencari keuntungan yang besar dari perdagangan rempah-rempah. Terjadinya persaingan dengan Spanyol, persaingan berakhir melalui perjalanan Saragossa yang membuat Spanyol meninggalkan Maluku. Awal kedatangan disambut baik, tetapi akhirnya terjadi perlawanan rakyat. Berikutnya yang kedua yaitu kedatangan bangsa Spanyol. Spanyol datang pada tahun 1521 di Maluku. Tujuannya adalah mencari kekayaan dengan berdagang rempah-rempah. Awal kedatangan Spanyol diterima baik, tetapi akhirnya terjadi perlawanan rakyat. Spanyol terusir dari Maluku melalui perjanjian Saragossa dengan Portugis. Yang ketiga yaitu kedatangan bangsa Belanda. Belanda datang pada tahun 1596 di Banten. Tujuannya kedatangan Belanda adalah menguasai perdagangan rempah-rempah. Belanda membentuk VOC untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah. Awal kedatangan Belanda diterima dengan baik, namun lama-kelamaan terjadi perlawanan oleh rakyat. Nah, kita masuk pada pembelajaran IPA anak-anak, yaitu tentang sifat-sifat benda. Benda-benda yang ada di sekitar kita digolongkan menjadi tiga, yaitu benda padat, cair, dan gas. Benda padat dan cirinya. Perhatikan gambar adalah contoh benda padat. Ada batu, ada kayu, dan juga ada batu bata. Ciri-ciri benda padat yaitu memiliki bentuk dan volume yang tetap dan tidak mengikuti bentuk wadahnya. Berikutnya dapat diraba dan dipegang. Selanjutnya bentuknya dapat diubah dengan beberapa perlakuan seperti diberi panas, tekanan tinggi, atau diberi perlakuan fisik seperti menggunting, menekan, melipat, atau menyobek. Benda cair dan cirinya. Nah, ini contoh benda cair anak-anak. Perhatikan panah. Ini ada air yang dituangkan ke dalam gelas. Kemudian ada susu, kecap, dan minyak. Kemudian ada madu. Ciri-ciri benda cair yang pertama memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Dua, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Dapat meresap melalui celah-celah kecil. Tidak dapat dipegang. Itu tadi adalah sifat benda cair dan cirinya. Berikutnya yaitu benda gas. Yang pertama di sini ada balon udara anak-anak yang di dalamnya berisi gas. Kemudian yang kedua adalah tabung gas LPG yang di dalamnya juga ada gas. Kemudian ada teko yang berisi air. Kemudian air di dalam teko itu karena dipanaskan maka akan mengeluarkan uap panas. Kemudian berikutnya di sini ada asap pabrik yang mengeluarkan gas hasil dari pembakaran. Ciri benda gas yang pertama memiliki bentuk yang tidak tetap. Kedua, mengisi seluruh ruangan yang ditempati. Ketiga, bentuk sesuai wadahnya. Keempat, tidak dapat dilihat tapi dapat dirasakan. Itu tadi adalah sifat-sifat benda gas. Sekarang anak-anak kita menginjak pada materi pembelajaran 2. Bangsa-bangsa Eropa mulai memperkuat dan melanggengkan kekuasaannya di Indonesia. Mereka membentuk pemerintahan kolonial dengan berlaku tidak adil terhadap rakyat Indonesia. Demi mewujudkan semboyan 3G, bangsa-bangsa Eropa di Indonesia membentuk pemerintahan kolonial untuk melanggengkan dan memperluas kekuasaan mereka. Peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Setelah berhasil menguasai Indonesia, pemerintah Inggris kemudian mengangkat Thomas Stafford Raffles sebagai Letnan Gubernur di Indonesia. Raffles memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Kebijakan di bidang ilmu pengetahuan. 1. Mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia. 2. Raffles bersama Al-Nordi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia. Bunga tersebut diberinya nama ilmiah Rafflesia Al-Nordi. 3. Raffles menulis buku History of Java dan merintis pembangunan kebun raya Bogor.
Kebun Raya Bogor merupakan kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman di Indonesia, bahkan dari berbagai penjuru dunia. Kebijakan di bidang ekonomi. 1. Menghapus kontingenten penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah atau land rent. 2. Semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Faktor-faktor kegagalan sistem pajak tanah. 1. Sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama. 2. Sulit menentukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan tanah petani. 3. Keterbatasan pegawai-pegawai raffles. 4. Masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Kebijakan di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial. 1. Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan termasuk Yogyakarta dan Surakarta. 2. Setiap keresidenan mempunyai badan pengadilan. 3. Melarang perdagangan budak. Peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada tahun 1595, Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan sampai di Indonesia pada tahun 1596 dengan mendarat di Banten. Sejak pelayaran de Houtman, banyak berdiri perusahaan-perusahaan dagang Belanda yang masing-masing memiliki kapal sendiri dan berlayar ke Indonesia. Pembentukan VOC. Perdagangan Belanda dengan didukung oleh pemerintahannya membentuk kongsi dagang yang bernama VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, pada tanggal 20 Maret 1602. Tujuan VOC di Indonesia. 1. Menguasai pelabuhan-pelabuhan penting. 2. Menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. 3. Melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Faktor internal yang menyebabkan keperosotan VOC. 1. Banyak pegawai VOC yang melakukan korupsi. 2. Sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan VOC yang sangat luas. Faktor eksternal yang menyebabkan keperosotan VOC. 1. Meletusnya revolusi Prancis menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. 2. Penentangan oleh rakyat Indonesia terhadap VOC dalam bentuk peperangan yang banyak menyedot pembiayaan dan tenaga. Pada tanggal 15 Januari 1808, Herman W. Daendels menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal Wyse. Daendels dibebani tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, karena Inggris telah menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon, dan Banda. Langkah-langkah yang ditempuh Daendels. 1. Meningkatkan jumlah tentara dengan cara mengambil dari berbagai suku bangsa di Indonesia. 2. Membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. 3. Membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon. 4. Membangun jalan raya dari Anyer hingga Panarukan sepanjang lebih kurang 1.100 km. Dan 5. Membangun benteng-benteng pertahanan. Daendels menerapkan sistem kerja paksa atau rodi. Daendels juga melakukan berbagai usaha untuk mengumpulkan dana dalam menghadapi Inggris, antara lain 1. Mengadakan penyerahan hasil bumi, memaksa rakyat menjual hasil buminya kepada pemerintah Belanda dengan harga murah. 2. Mewajibkan rakyat Priangan untuk menanam kopi. Dan yang ketiga, menjual tanah-tanah. Sekarang kita masuk pada pembelajaran IPA, yaitu perubahan wujud benda. Benda-benda di sekitar kita memiliki sifat dan ciri yang unik. Dengan memahami sifat-sifat benda, kita dapat mempelajari fenomena alam yang terjadi di sekitar kita dengan baik. Perubahan wujud benda disebabkan oleh lingkungan yang berubah, misalnya suhu lingkungan yang menjadi panas atau dingin. Nah, ini adalah perubahan wujud benda, yaitu membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublim,
dan mengkristal. Perubahan wujud benda yaitu dari cair ke padat disebut dengan membeku. Kemudian perubahan wujud benda dari padat ke cair disebut mencair. Perubahan wujud benda dari cair ke gas disebut dengan menguap. Perubahan benda dari gas ke cair disebut dengan mengembun. Perubahan wujud benda dari gas ke padat disebut mengkristal. Perubahan wujud benda dari padat ke gas disebut menyublim. Itu tadi adalah skema dari perubahan wujud benda, yaitu antara benda padat, cair, dan benda gas. Membeku. Nah, ini adalah gambar cara membuat es batu, yaitu dimasukkan ke dalam freezer. Membeku merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Perubahan ini terjadi karena suhu di lingkungan menjadi dingin. Benda cair akan membeku jika suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Sekarang mencair. Nah, perhatikan di sini gambar es yang mencair. Kemudian yang kedua di sini adalah mentega yang mencair karena dipanaskan. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi benda cair akibat suhu yang panas. Beberapa peristiwa di sekitarmu sudah kamu temui untuk menunjukkan peristiwa ini. Salah satunya ialah es mencair. Es akan mencair bila dibiarkan di tempat terbuka dengan suhu yang hangat. Sekarang menguap. Nah, perhatikan di sini air yang mendidih di dalam teko dan mengeluarkan uap panas. Kemudian gambar berikutnya yaitu menjemur pakaian di terik sinar matahari. Menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Peristiwa ini mudah dijumpai ketika ada kegiatan masak-memasak. Pada saat air dipanaskan di atas api kompor, dalam beberapa saat air akan mendidih. Menjemur pakaian basah juga merupakan wujud penguapan air sehingga pakaian menjadi kering. Itu tadi adalah pembahasan tentang perubahan wujud benda. Sekarang kita menginjak pada pembelajaran SPDB. Saat kamu di pantai, kamu dapat merasakan embusan angin. Angin juga menerpa daun-daun kelapa sehingga tampak melambai-lambai. Kini, ayo berlatih menyanyikan lagu berjudul Rayuan Pulau Kelapa. Ayo bernyanyi. Tahukah kamu lagu Rayuan Pulau Kelapa? Jika belum tahu, kalian dengarkan lagu berikut ini. Lagu tersebut merupakan lagu wajib. Tahukah kamu apa lagu wajib itu? Lagu wajib adalah lagu yang wajib dipelajari oleh siswa dalam rangka menanamkan rasa cinta tanah air, menghargai jasa pahlawan, dan membakar semangat perjuangan agar selalu menyala. Ciri-ciri lagu wajib. 1. Lirik lagu wajib bertujuan untuk menanamkan sikap cinta tanah air, kepahlawanan, nasionalisme, serta rela berkorban demi bangsa dan negara. 2. Biasanya lagu wajib menggunakan irama yang penuh semangat dan atau berupa himne. 3. Lagu-lagu wajib diajarkan, dipelajari, dan dihayati sesuai dengan maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Itu tadi adalah ciri-ciri lagu wajib. Tugas kalian di rumah adalah jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Coba kalian perhatikan pertanyaan berikut ini. Itu tadi adalah 20 soal dari pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Sebelum mengerjakan, jangan lupa berdoa terlebih dahulu supaya kalian diberikan kemudahan berpikir dan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Demikian materi kelas 5 tema 7 subtema 1 pembelajaran 1 dan 2. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan menambah motivasi belajar serta mempermudah dalam pemahaman materi. Tetap semangat belajar di rumah, selalu berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan, dan jangan lupa selalu cuci tangan sebelum atau sesudah aktivitas. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.